Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga selamat malam ya. Jadi ini adalah rekaman pada malam hari untuk mengulang kuliah saya pada pagi ini yang saya ajarkan untuk anak-anak atau mahasiswa tingkat 1 pendidikan kimia dan juga kimia dalam mata kuliah sains dasar keberlanjutan. Tadi pagi saya rekam kuliahnya, tetapi sayangnya mikrofon yang saya gunakan pada pagi hari tadi itu tidak berfungsi. Oleh karena itu saya merekam kembali apa yang saya sampaikan pada kuliah pada pagi hari ini. Jadi topik kuliahnya adalah mengenai filsafat sains, karena kita tahu bahwa sains dasar itu berkaitan erat dengan filsafat ya. Dan kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang kita lihat pada saat ini adalah berdasarkan pemikiran dari para filsuf terdahulu yang mendorong untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini sangat penting untuk kita bisa memahami, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang dikenalkan ya pertama kali terhadap sains. Filsafat sains ini menurut kita ini adalah landasan yang sangat penting untuk dipahami. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menulis buku sederhana yang berjudul Filsafat Sains Bukan Sekedar Teori Tapi Kisah Nyata, yang merupakan penjelasan mengenai pandangan para filsuf mengenai sains ya, dan diceritakan dengan cara yang sederhana begitu, supaya ini bisa menjadi jembatan untuk memahami pandangan-pandangan filsuf yang seringkali abstrak ya, dan sukar untuk dipahami. Oke, jadi ini bukunya yang telah saya tulis ya, yang berjudul Filsafat Sains Bukan Sekedar Teori. Dan dalam patah pengantar saya mengatakan bahwa saya berupaya menyederhanakan konsep-konsep filsafat sains melalui cerita dan analogi. Dan pendekatan ini mungkin dirasa terlalu sederhana bagi pembaca yang telah memiliki pemahaman mendalam tentang filsafat atau sains. Jadi ada risiko ya dari penyederhanaan ini, karena ada potensi terjadinya kesalahpahaman atau interpretasi yang kurang tepat terhadap argumen-argumen filosofis yang kompleks ya. Dan itulah saya sebenarnya ingin untuk membuat buku ini untuk keperluan anak-anak yang baru masuk ke universitas. Jadi buku ini berisi pandangan filsuf sains terkemuka dari aliran realisme dan anti-realisme, dan ada 25 filsuf yang saya pilih, dari Pythagoras sampai Pythagoras, Plato, Aristoteles ya, ini filsuf sebelum prasokratik ini, Pythagoras ini sampai ke filsuf-filsuf di zaman modern ya. Yang terakhir adalah Nancy Cartwright ya, 1943 lahirnya. Jadi dengan menulis secara kronologi seperti ini berdasarkan tahun kelahiran, ini akan bisa memberikan perspektif sejarah ya, pandangan-pandangan para filsuf ini. Dan kita tahu bahwa filsafat sains itu pemikirannya yang dikemukakan oleh para filsuf barat itu telah membentuk sains yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Dan ini tentu memberikan fondasi penting ya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dengan menyediakan kerangka konseptual dan metodologis yang mendasari sains modern. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan, aliran-aliran, seperti ada yang disebut sebagai realisme, empirisme, positivisme,
dan juga falsifikasionisme, ya. Jadi dengan pandangan-pandangan seperti ini membantu kita untuk mendefinisikan bagaimana sains seharusnya dipraktekkan, kemudian kita bisa menilai validitas pengetahuan ilmiah serta membedakan antara pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Jadi ini yang akan saya jelaskan ya di dalam buku ini, dan pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai fondasi ya, kenapa filsafat sains itu penting, dan kemudian saya jelaskan juga mengenai filsafat sains anti-realisme ya. Konsep ini penting ya untuk kita bisa memahami bagaimana kerangka dari sains itu dapat dipahami menurut perspektif dari filsuf-filsuf yang ditulis dalam buku ini. Jadi bagaimana filsafat sains barat memajukan sains? Yang pertama ini sangat penting ya. Filsafat sains barat itu menyediakan landasan metodologis dan epistemologis yang kokoh. Jadi filsafat sains itu memberikan kerangka kerja metodologis yang memungkinkan ilmuwan untuk mengembangkan metode ilmiah yang lebih baik. Ini sebagai contoh adalah konsep falsifikasionisme dari Karl Popper, ya, yaitu memperkenalkan gagasan bahwa teori ilmiah harus bisa diuji dan difalsifikasi. Oh, ini saya diterjemahkan dipalsukan. Ya. Sebenarnya ini falsifikasi mungkin yang lebih tepat. Dan ini mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan teori yang dapat diverifikasi melalui eksperimen dan pengamatan daripada bergantung pada spekulasi metafisik. Jadi semua teori yang dikembangkan itu harus diverifikasi ya melalui eksperimen dan pengamatan. Sebagai contoh ya adalah mengenai teori relativitas umum dari Albert Einstein ya, relativitas umum dan khusus dari Albert Einstein. Ini adalah contoh bagaimana gagasan falsifikasionisme diterapkan. Jadi Albert Einstein itu merumuskan teori yang membuat prediksi yang sangat spesifik seperti pembelokan cahaya oleh gravitasi. Ketika prediksi ini diverifikasi secara empiris selama gerhana matahari pada tahun 1919 oleh Arthur Eddington, teori Einstein dianggap berhasil dan menggantikan fisika Newtonian dalam konteks gravitasi kuat dan kecepatan mendekati cahaya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa teori ya, bagaimana teori itu bisa diuji dan difalsifikasi. Seperti yang diungkapkan atau dijelaskan oleh teori dari Karl Popper. Dan ini dengan cara seperti ini kemajuan ilmiah itu akan bisa dipercepat. Jadi yang pertama adalah menyediakan landasan metodologis dan epistemologis yang kokoh. Kedua apa? Kedua adalah mendorong penggunaan empirisme dan pengamatan. Jadi pandangan filsafat sains seperti empirisme dan positivisme logis mendorong penggunaan pengamatan dan eksperimen sebagai basis pengetahuan ilmiah. Siapa orang yang filsuf yang terlibat dalam penggunaan empirisme dan pengamatan ini adalah Francis Bacon, ya, yaitu dengan metode induktifnya. Jadi induktif itu maksudnya kita mempunyai hasil eksperimen dengan hasil A, B, C, D, E, kemudian kita ambil kesimpulan secara induksi. Kita gabungkan itu, kita ambil kesimpulan secara induksi ya. Ini disebut sebagai metode induktif. Jadi dalam metode induktif ini pentingnya kita melakukan pengumpulan data empiris dan eksperimen yang sistematis ya, untuk mencapai pengetahuan yang valid. Dan Francis Bacon inilah yang mempelopori untuk penggunaan scientific method atau metode ilmiah dalam penelitian ilmiah. Sebagai contoh adalah mengenai revolusi ilmiah pada abad ke-17 ya. Ini sebagai contoh ya. Yang dipucu oleh tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton yang sangat dipengaruhi oleh gagasan empirisme. Galileo misalnya menekankan pentingnya pengamatan langsung dan eksperimen untuk memahami fenomena alam. Dia menggunakan teleskop untuk mengamati bulan dan planet dan membantah gagasan-gagasan Aristotelian yang telah lama dianut tentang kosmos ya. Jadi Galileo Galilei ini dia mengamati melalui teleskop, ternyata pusat dari
sebelumnya orang mengatakan pusat itu adalah bumi, sekarang tidak ya. Pusatnya sekarang adalah matahari karena bumi itu mengelilingi matahari. Dan kemudian Isaac Newton kemudian mengembangkan hukum gerak dan gravitasi universal berdasarkan pengamatan empiris dan matematika. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah bahwa filsafat sains itu menyediakan landasan metodologis dan epistemologis yang kokoh. Yang kedua adalah mendorong penggunaan empirisme dan pengamatan. Jadi eksperimen ya. Pada kata kuncinya itu adalah eksperimen. Yang ketiga adalah mendukung revolusi paradigma dan progres ilmiah. Ini tokohnya adalah Thomas Kuhn ya, dengan gagasannya mengenai perubahan paradigma. Jadi dia mengatakan bahwa sains itu tidak berkembang secara linear, tapi melalui serangkaian revolusi paradigma di mana teori-teori lama digantikan oleh teori baru. Jadi dia mengatakan ada yang disebut sebagai normal science, kemudian setelah ada normal science, kemudian ada ide, ya, jadi kemudian ada new paradigma baru. Ya, kalau paradigma baru itu bisa diterima dan dijelaskan dengan baik dan komunitas ilmiah menerimanya, maka terjadilah revolusi ilmiah. Dan inilah perkembangan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn dengan gagasannya mengenai perubahan paradigma. Jadi contoh nyatanya adalah mengenai pandangan Kuhn tentang revolusi paradigma. Ini sangat relevan dengan pergeseran dari model geosentris ya, bumi di pusat ke model heliosentris, matahari di pusat di astronomi. Jadi model geosentris Ptolemaios yang telah lama diterima digantikan oleh model heliosentris Nicolaus Copernicus ya. Jadi pergeseran ini tidak hanya melibatkan penggantian teori ilmiah tetapi juga perubahan mendasar dalam cara dunia dipahami. Jadi kemudian ilmuwan seperti Galileo, Kepler, Newton kemudian mengembangkan teori dan pengamatan yang semakin mendukung model heliosentris yang akhirnya diakui sebagai paradigma baru dalam sains. Jadi ada tiga, menyediakan landasan metodologis epistemologi yang kokoh, mendorong penggunaan empirisme dan pengamatan, mendukung revolusi paradigma dan progres ilmiah, dan terakhir adalah menstimulasi debat dan kritik sehat di kalangan ilmuwan. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Paul Feyerabend. Ya. Ini dia melakukan kritik terhadap metode ilmiah standar. Dan Paul Feyerabend itu mengatakan bahwa kita gagasannya adalah tidak ada satu metode ilmiah yang superior katanya. Dan dia mengajukan pendekatan ilmiah harus pluralistik dan kontekstual. Jadi tidak satu saja, tetapi plural, ya, banyak. Ya. Dan ini membuka ruang bagi ilmuwan untuk bereksperimen dengan berbagai pendekatan dan metode yang pada akhirnya memperkaya pengetahuan ilmiah. Apa contohnya? Contohnya adalah penemuan struktur DNA oleh James Watson and Francis Crick di tahun 1953. Dan ini penemuan yang didorong oleh pendekatan multidisiplin dan pluralistik. Ya, jadi bukan hanya orang dari ilmu tertentu saja, ya, kimia, fisika, kemudian juga ada didorong juga oleh pendekatan dari teoritis, ya. Dan ini yang disebut sebagai oleh Feyerabend adalah pendekatan ilmiah yang harus pluralistik dan kontekstual. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, bagaimana sains barat itu memajukan sains, filsafat sains barat itu memajukan sains. Yang pertama adalah menyediakan landasan metodologis dan epistemologis yang kokoh. Kedua, mendorong penggunaan empirisme dan pengamatan. Ketiga, mendukung revolusi paradigma dan progres ilmiah. Keempat adalah menstimulasi debat kritik sehat di kalangan ilmuwan. Dan saya menulis dalam buku ini mengenai kategorisasi filsafat sains itu. Jadi ada 2 kategorisasi yang sangat jelas ya di dalam filsafat sains itu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai kategori realisme. Yang kedua adalah anti-realisme. Apa definisi dari realisme dan anti-realisme itu? Realisme itu adalah definisinya keyakinan bahwa teori ilmiah menggambarkan realitas eksternal yang ada secara independen dari pikiran kita.
Jadi itu keyakinan teori ilmiah itu ini realitasnya eksternal. Sebagai contoh misalnya kalau kita menggunakan teori Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, kita melihat kalau kita bisa hitung A ya dan kita bisa hitung B, ya kita tahu C-nya berapa atau kita tahu A dengan sudutnya ya. Kemudian jaraknya itu kita tahu, ya kita bisa menghitung berapa ketinggian misalnya dari B tadi ya. Jadi memang ini mengatakan bahwa teori ilmiah itu menggambarkan realitas eksternal yang ada secara independen dari pikiran kita. Ya di luar pikiran, maksudnya tidak ada lagi realitas itu sudah independen, ya tidak bergantung lagi dengan pikiran kita. Dan itu bisa dicontohkan dengan teori Pitagoras ya. Kemudian antirealisme itu apa definisinya? Keyakinan bahwa teori ilmiah tidak harus menggambarkan realitas eksternal. Tadi kalau realisme itu menggambarkan realitas eksternal yang ada secara independen dari pikiran kita. Tapi kalau antirealisme adalah keyakinan bahwa teori ilmiah itu tidak harus menggambarkan realitas eksternal, tetapi lebih tentang kegunaan atau konsistensi internal. Jadi pragmatis ya caranya kalau antirealisme itu. Nah, nanti saya akan coba terangkan sebagai contoh apa sih yang antirealisme itu ya. Kemudian tujuannya juga berbeda ya. Tujuan ilmu pengetahuannya realisme dengan antirealisme itu. Kalau realisme itu adalah menemukan kebenaran objektif tentang dunia eksternal, di mana teori ilmiah dianggap mendekati atau menggambarkan dunia nyata. Ya, jadi dunia nyata yang kita gambarkan itu adalah kebenaran objektif ya, tentang dunia eksternal yang kita lihat. Tapi kalau antirealisme bukan seperti itu. Dia hanya menyediakan alat yang berguna untuk prediksi dan penjelasan, tanpa mengklaim kebenaran objektif atau realitas yang independen. Nah, ini akan kita bahas pada kuliah pada hari ini. Dan konsep kebenaran yang digunakan itu berbeda. Kalau realisme, kebenaran itu korespondensi. Dan kalau antirealisme adalah koherensi. Apa bedanya korespondensi itu? Teori itu dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas eksternal. Ya, teori itu harus sesuai dengan faktanya. Seperti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Pitagoras. Ya, faktanya seperti itu. Kalau kita bisa menghitung nilai A, kemudian B, A kuadrat tambah B kuadrat, itu sama dengan C kuadrat. Kalau dia ada sudut siku-siku di situ. Tapi berbeda dengan kebenaran koherensi. Teori dianggap benar jika konsisten secara internal dan koheren dengan sistem keyakinan yang ada. Kalau kita melihat perbedaan ini, kita dapat membayangkan bahwa kebenaran koherensi itu biasanya ini didapati dari ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu sosial ya. Kebenaran korespondensi itu lebih ke ilmu-ilmu pasti. Ya. Tapi dalam konteks tertentu kadang-kadang dua-duanya. Ya. Kemudian pendekatan terhadap teori ilmiah juga berbeda. Ya. Kalau realisme itu teori ilmiah harus diuji untuk melihat apakah mereka benar-benar menggambarkan realitas eksternal seperti Einstein tadi itu. Ya. Einstein dia mengemukakan teori kemudian diuji secara eksperimen. Tapi kalau anti-realisme tidak. Teori ilmiah dianggap berguna sejauh mereka koheren, konsisten, koheren, dan dapat digunakan untuk memprediksi fenomena yang diamati. Jadi berbeda ya. Yang satu itu teori itu koheren ya. Teori ilmiah itu dianggap berguna sejauh mereka koheren. Kalau yang realisme bisa diuji apakah dia menggambarkan realitas eksternal. Jadi ini perbedaannya. Kemudian kalau kita lihat dari pandangan metafisik, di luar dunia fisikal, metafisik namanya, ini adalah disebut sebagai, kalau realisme itu realitas independensi. Independen dia, tidak bergantung dia. Dunia eksternal ada secara independen dari kesadaran manusia. Dan teori ilmiah bertujuan untuk menggambarkan realitas ini dengan akurat. Ini betul-betul tidak bias dia, unbiased ya dalam bahasa Inggrisnya, tidak bias. Jadi betul-betul independen dia. Tapi kalau dalam teori
dalam sudut pandang anti-realisme, ini disebut sebagai konstruktivisme atau relativisme metafisik. Realitas itu bergantung pada konstruksi mental atau sosial. Kalau kita melihat pada ada konstruksi mental, ya mungkin ada sedikit bias di situ ya. Tidak ada realitas independen yang mutlak katanya. Dan pengetahuan tentang dunia adalah hasil interpretasi atau konstruksi manusia yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Inilah perbedaannya. Dan di kelas ini ada mahasiswa dari pendidikan kimia dan ada mahasiswa dari kimia. Ya mungkin cara pandangnya itu sedikit berbeda. Yang satu menggunakan cara pandang anti-realisme melalui konstruktivisme dan relativisme metafisik. Yang satu lagi itu lebih ke arah realitas independensi. Jadi memang ini penting ya, kalau menurut saya ini penting untuk memahami perbedaan antara realisme dan anti-realisme. Dan setiap kategorisasi ini itu bisa kita kategorikan pemikiran-pemikiran itu berasal dari filsafat mana saja, dari filsuf-filsuf mana saja ya. Anti-realisme pun juga ya, banyak filsuf-filsuf yang menganut ya paham anti-realisme dan realisme. Dan inilah filsuf dan pandangan utamanya. Realisme contohnya Pythagoras yang tadi sudah saya singgung sedikit, disebut sebagai realisme matematis ya. Kemudian ada macam-macam, Aristoteles, Francis Bacon, Descartes, Isaac Newton, Karl Popper termasuk realisme ya, karena dia falsifikasi. Kemudian Goldman, Putman, Kant, ya, Thomas. Kalau Thomas Kuhn tidak. Thomas Kuhn itu anti realisme. Tadi kita sudah singgung juga sedikit. Paul Feyerabend juga anti realisme. Kemudian ada yang lebih muda ya dari Feyerabend ini, Pas van Brasen ya, kemudian Quinn, Rudolf Carnap, kemudian Michael Dummett, Wittgenstein, David Hume, Nietzsche, Heidegger ya. Jadi banyak lagi yang lain, dan ini yang dibahas di dalam buku ini. Dan pembahasannya itu adalah bercerita ya. Kalau contohnya saya menceritakan mengenai Pythagoras itu, mengenai bagaimana Pythagoras itu berada di sebuah desa kecil yang bernama Numeria ya. Pythagoras tinggal di situ, kemudian dia hidup di situ, kemudian orang-orang sehari-hari menggunakan angka ya. Jadi ceritanya itu menganalogikan, kita analogikan. Kemudian di setiap cerita itu ada makna di balik cerita itu. Jadi mahasiswa saya suruh untuk membaca ya cerita ini, kemudian kita bahas di kelas. Hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah untuk membahas apa sih itu anti-realisme ya. Kalau saya bercerita mengenai contoh ya, analogi ya, tentu akan lebih sedikit jelas ya mengenai kategorisasi filsafat sains itu. Oke. Ini ada contoh ya, contoh dari anti-realisme yang filsafat sains anti-realisme yang saya ceritakan melalui buku karangan Erwin Schrödinger. Jadi saya menggunakan buku Erwin Schrödinger itu untuk menjelaskan konsep filsafat sains anti-realisme. Siapa sih Erwin Schrödinger itu? Ya, Erwin Schrödinger itu mengarang buku pada tahun berapa ini? 1943. Ya, siapa sih Erwin Schrödinger itu? Erwin Schrödinger itu adalah fisikawan, ya, fisikawan pemenang Nobel dan sangat terkenal dengan persamaan Schrödinger. Schrödinger apa Schrödinger ya? Schrödinger aja lah ya, Schrödinger. Dan itu persamaan itu menggambarkan bahwa elektron itu adalah gelombang dalam persamaan Schrödinger itu. Dan pada 1943 dia mengarang buku, dia teori fisikawan yang bidangnya itu bukan eksperimen tapi teori. Dan dalam buku itu dia menulis mengenai inilah Schrödinger, boleh dibaca sendiri ya di Wikipedia ini mengenai Schrödinger ini ya. Dia menulis mengenai apa sih kehidupan ya, what is life. Jadi ini sangat
menurut orang ini sangat filosofis ya buku ini. Tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang fisikawan. Jadi buku What is Life karya Erwin Schrödinger ini membahas aspek fisik dari sel hidup dan memberikan pandangan yang mendalam mengenai hubungan antara biologi dan fisika. Buku ini didasarkan pada serangkaian kuliah yang diberikan Schrödinger pada tahun 1943 di Trinity College Dublin. Dan kalau kita klik di sini, saya juga sudah linkkan dengan buku. Inilah buku dia yang sudah saya download dari internet. Ya. Jadi dalam buku ini dia menceritakan pandangannya, tapi kalau kita lihat sekilas pandangannya itu tidak ada satupun rumus matematik ya yang ditulis dalam buku itu. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja sih pandangan yang menurut orang itu sangat menginspirasi untuk penemuan struktur DNA. Jadi yang pertama, poin utama dari buku ini adalah pendekatan fisikawan klasik terhadap kehidupan. Jadi Schrödinger membahas bagaimana fisika dan kimia saat ini belum mampu menjelaskan sepenuhnya fenomena yang terjadi dalam organisme hidup. Namun ia percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur material organisme seperti telah diteliti oleh para ahli biologi, fisika dan kimia, ini dapat memberikan penjelasan tentang fenomena kehidupan. Jadi pandangannya adalah pandangan seorang fisikawan ya terhadap kehidupan. Yang kedua adalah dia mengusulkan konsep baru dalam bidang untuk menjelaskan sel hidup seperti kromosom itu disebut sebagai konsep aperiodic crystal atau kristal aperiodic. Jadi ia membandingkan kristal dengan kristal periodik yang dikenal dalam fisika. Kalau kita lihat itu NaCl ya. NaCl itu kan sangat periodik sekali. Di strukturnya itu kan kubus ya, kubik. Jadi ada Na, ada Cl, dan tersusun secara teratur dan periodik ya. Dan kristal aperiodic ini berbeda. Kristal aperiodic ini memiliki struktur yang kompleks dan khas. Dan dia anggap sebagai pembawa material kehidupan. Nah, jadi konsepnya itu dia sebut sebagai aperiodic kristal. Yang ketiga adalah mengenai hukum fisika yang mengatur kehidupan. Schrödinger menjelaskan bahwa untuk memahami cara kerja organisme, kita harus menggunakan hukum fisika yang ketat, terutama hukum statistik yang melibatkan sejumlah besar atom. Ia menekankan bahwa hukum-hukum ini didasarkan pada perilaku statistik dari sejumlah besar atom, atau organisme harus memiliki struktur yang cukup besar agar dapat mengikuti hukum ini secara akurat. Jadi dia bilang bahwa semua kehidupan itu diatur oleh hukum fisika. Yang keempat mengenai mekanisme pewarisan. Schrödinger membahas tentang kode pewarisan atau kromosom yang mengatur pola perkembangan dan fungsi organisme. Kromosom membawa instruksi yang mengendalikan perkembangan organisme dari satu sel telur yang dibuahi hingga menjadi individu dewasa. Kemudian dia juga bercerita mengenai mutasi dan seleksi alam. Kemudian dia bercerita mengenai kode pewarisan dan seterusnya. Apa itu kristal aperiodic yang diceritakan oleh Erwin Schrödinger dalam bukunya berjudul What is Life? Dia menjelaskan perbedaan mendasar antara struktur kristal periodik dan kristal aperiodic. Konsep ini berperan penting dalam memahami bagaimana molekul-molekul yang ada dalam sel hidup mengatur fungsi biologis yang kompleks. Jadi dia bilang bahwa ini kristal aperiodic itulah yang mengatur fungsi biologis yang kompleks itu. Dia berbeda antara kristal periodik dengan aperiodic. Kalau kristal aperiodic itu adalah menurut Schrödinger struktur material yang tidak memiliki pengulangan pola yang teratur. Kristal ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kristal periodik. Nah, jadi kalau kita klik di sini, ini akan pergi ke website ya di Wikipedia. Lalu dibilang bahwa aperiodic crystal are crystals that lack three-dimensional translational symmetry, but still exhibit three-dimensional long range order. Jadi dia short range order tidak,
tidak teratur dia. Dia teratur itu ada dalam three-dimensional long order. Nah, jadi ini konsep ya yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, bahwa kisah aprodik ini yang mengatur kehidupan kita. Dan ini yang menginspirasi para ilmuwan untuk meneliti mengenai struktur DNA. Sehingga orang bisa mengelusidasi struktur DNA, oh seperti ini, dengan menggunakan X-ray. Oke. Dan seperti yang dikemukakan bahwa kristal aprodik itu sangat berperan dalam organisme hidup. Schrödinger menjelaskan bahwa struktur kristal aprodik ini sangat penting dalam organisme hidup karena peranannya sebagai pembawa informasi genetik. Ya. Kristal aprodik inilah yang menjadi dasar dari kromosom yang pada gilirannya membawa kode pewarisan bagi organisme. Ia menekankan bahwa kromosom bukan hanya sekedar kumpulan atom yang terorganisir, tetapi merupakan susunan molekul yang kompleks dan memiliki fungsi tertentu. Setiap urutan dalam molekul tersebut membawa informasi yang menentukan bagaimana sel hidup berfungsi, berkembang, dan berproduksi. Dan seterusnya, ini menurut saya tidak penting ya, tidak terlalu penting ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah menurut Schrödinger, perbedaan fundamental dalam struktur ini menunjukkan bahwa kristal aperiodik yang ditemukan dalam kromosom adalah pembawa materi kehidupan karena kemampuannya menyimpan informasi genetik dengan kompleksitas tinggi yang tidak dijelaskan oleh hukum fisika tradisional yang berlaku pada kristal aperiodik. Dengan demikian, Schrödinger mengajukan gagasan bahwa pemahaman tentang kehidupan memerlukan konsep baru yang melampaui pemahaman tentang material organik yang dipelajari oleh fisika dan kimia hingga saat ini. Kristal aperiodik di dalam sel hidup mengindikasikan bahwa ada mekanisme unik yang memungkinkan sel untuk menyimpan, menyalin, menerjemahkan informasi genetik secara akurat yang merupakan landasan dari fenomena. Jadi ini kesimpulannya dari buku What is Life oleh Schrödinger. Dan ini menjadi inspirasi orang untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, ya. Apa dampaknya terhadap biologi molekular dan genetika? Dari istilah kristal aprodik itu yang menggambarkan struktur molekul kompleks pada kromosom yang berperan sebagai pembawa informasi genetik ini, yang kata Schrödinger tidak memiliki pola pengulangan reguler seperti kristal aprodik, ini memungkinkan adanya penyimpanan informasi genetik dalam jumlah yang besar pada ruang yang sangat kecil yang menjadi dasar di proses pewarisan genetik. Ini dampaknya terhadap biologi molekular, ya. Dan yang paling penting adalah apakah yang dikemukakan dalam buku Erwin Schrödinger itu diterima nggak oleh komunitas ilmiah? Bahwa kita melihat tadi dalam anti-realisme, semua yang dikemukakan itu harus bersifat, teori-teorinya harus bersifat koherens, ya. Jadi kebenaran itu adalah bersifat koherensi. Jadi kalau koherensi itu harus betul-betul teori ini diterima, ya. Teori ini bisa bisa berfungsi, dia bisa berfungsi dan diterima oleh komunitas ilmiah, ya. Dan ternyata ide dasar Schrödinger ini diterima dengan baik oleh komunitas ilmiah. Dan inilah yang menginspirasi untuk penelitian lanjutan. Ya. Meskipun istilah kristal aperiodik tidak menjadi konsep utama dalam biologi molekular modern, gagasan Schrödinger tentang materi hidup yang menyimpan informasi genetik secara kompleks membentuk pemahaman awal tentang bagaimana DNA berfungsi sebagai pembawa informasi. Jadi kalau kita lihat, dia tidak korespondensi, ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger itu adalah konseptual, menginspirasi, dan ternyata diterima oleh komunitas ilmiah dan berpengaruh terhadap biologi molekular. Oleh karena itulah konsep Schrödinger ini mempengaruhi para ilmuwan seperti Francis Crick dan James Watson yang kemudian menemukan struktur DNA pada tahun 1953. Buku ini diterbitkan pada 1953, 10 tahun kemudian. Jadi Schrödinger ini memberikan inspirasi bahwa harus ada struktur materi yang dapat menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik secara efisien dan akurat. Ini mendorong pencarian struktur fisik DNA sebagai molekul pembawa informasi tersebut.
Jadi inilah yang kontribusi dari Erwin Schrödinger itu. Jadi kalau dalam kategori filsafat sains anti-realisme, pandangan itu adalah menginspirasi, menginspirasi dan akhirnya menjadi suatu keyakinan, ya. Dan inilah yang terjadi dengan konsep yang dikemukakan oleh Schrödinger, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat secara lanjut, ya, perkembangan konsep dan relevansinya, walaupun ya kristal periodik tidak diadopsi secara langsung dalam terminologi modern, tetapi gagasan bahwa materi hidup seperti ini memiliki struktur kompleks yang mampu menyimpan dan menyalin informasi yang akurat diterima dengan baik dan bahkan menjadi dasar dari biologi molekular genetika modern. Jadi kita dapat menyimpulkan di sini bahwa apa yang dikemukakan dalam bukunya itu yang berjudul What is Life oleh Erwin Schrödinger itu diterima secara filosofis dan konseptual, ya. Jadi gagasannya itu yang diterima oleh komunitas ilmiah. Jadi gagasan filosofis dan gagasan ini menjadi inspiratif, ya, yang membantu menjelaskan kompleksitas informasi dalam sel hidup. Walaupun konsep atau istilah kristal aperiodik itu tidak diterima secara literal. Dan secara keseluruhan, konsep kristal aperiodik Schrödinger berfungsi sebagai jembatan pemikiran yang menghubungkan fisika dengan biologi dan memberikan landasan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan teori genetika dan molekuler dengan lebih matang. Jadi inilah, ya, sebagai contoh kita bisa melihat dalam pekerjaan atau tulisan yang dibuat oleh Erwin Schrödinger ini sebagai contoh analogi dari filsafat sains anti-realisme. Pendekatan filsafat sains yang terjamin dalam deskripsi yang dijelaskan oleh Schrödinger tadi itu, dan kemudian akhirnya menginspirasi orang untuk menemukan struktur DNA. Pendekatan filsafat sains anti-realisme ini, ya, atau cerita ini mencerminkan deskripsi yang lebih condong ke arah anti-realisme. Ya. Jadi ini lebih tepatnya disebut sebagai anti-realisme ilmiah. Berbeda, ya, dengan realisme. Realisme itu berpendapat bahwa teori-teori ilmiah memberikan deskripsi yang benar atau hampir benar tentang dunia. Jika suatu teori diterima secara ilmiah, maka entitas teoritis yang dijelaskan oleh teori tersebut, misalnya partikel subatom, medan elektromagnetik, atau bahkan partikel kristal aperiodik, dianggap benar-benar ada dalam kenyataan, bahkan jika mereka tidak dapat diamati secara langsung. Jadi kalau menurut pandangan realis, ya, konsep kristal aperiodik Schrödinger ini harus memiliki status ontologis, artinya ada di dunia nyata jika dianggap sebagai penjelasan ilmiah yang benar. Namun dalam kasus ini, konsep tersebut diterima lebih sebagai metafora yang membantu pemahaman, bukannya direct dia bisa menjelaskan dalam dunia nyata, tapi sebagai metafora yang membantu pemahaman, bukan sebagai deskripsi literal dari realitas biologis. Jadi lebih condong kemana? Dia lebih condong kepada anti-realisme ilmiah. Dalam anti-realisme ilmiah, ini menekankan bahwa teori-teori ilmiah tidak harus diterima sebagai deskripsi yang benar tentang kenyataan, tetapi lebih sebagai alat, ya, atau instrumen yang berguna untuk menjelaskan, memprediksi, atau memberikan kerangka konseptual. Jadi fungsinya apa? Ya, ada 3 aliran. Yang pertama disebut sebagai instrumentalisme. Instrumentalisme itu apa? Instrumen, ya. Jadi teori ilmiah itu hanyalah alat prediktif dan tidak harus mencerminkan kenyataan. Dan ini yang terjadi, ya, yang terjadi dengan deskripsi kita yang kita ceritakan dari bukunya What is Life Erwin Schrödinger. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai alirannya konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah adalah konstruksi sosial yang tidak harus mencerminkan realitas eksternal. Jadi kalau kita lihat kristal aperiodik itu bisa dilihat sebagai konstruksi sosial yang berguna untuk menjelaskan,
bagaimana informasi genetik disimpan, tetapi bukan deskripsi literal tentang struktur fisik. Dia lebih ke arah membangun pemahaman, oh ternyata dengan kristal aperiodik itu dia bisa menyimpan informasi. Dan bisa juga untuk sebagai pewarisan dan seterusnya. Jadi ada aliran instrumentalisme, konstruktivisme sosial, dan ketiga pragmatisme. Pragmatisme ini menekankan bahwa nilai sebuah teori ilmiah terletak pada seberapa efektif teori tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya konsep kristal aperiodik tidak diterima secara literal, ya, ini konsep ini tetap penting secara pragmatis karena dia bisa digunakan untuk menjelaskan kompleksitas biologi. Jadi ini yang disebut sebagai anti realisme ilmiah. Dan dalam analisis yang Schrödinger ini, apa yang dikemukakan oleh Schrödinger itu adalah diterima secara filosofis dan konseptual. Ya. Tetapi dia tidak diterima secara literal. Secara filosofis ya kita bisa terima dia konsepnya. Konseptual ya bisa. Ya. Tapi secara literal tidak. Ya. Dan sampai sekarang ilmuwan tidak menganggap konsep kristal aperiodik sebagai representasi nyata dari molekul DNA. Ya. Dan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dengan penjelasan saya ya mengenai konsep Schrödinger mengenai kehidupan itu didasarkan kepada konsep kristal aperiodik itu, ini menunjukkan bahwa konsep ini atau konsep kristal aperiodik itu diterima karena berguna secara epistemik. Epistemik itu maksudnya adalah menjelaskan dan memahami fenomena, ya. Untuk menjelaskan dan memahami fenomena. Tetapi tidak diterima sebagai deskripsi ontologis yang benar. Tidak nyata dia. Jadi pandangan ini jelas merupakan bentuk, ya sudah jelas ini merupakan bentuk anti-realisme. Karena penekanan lebih diberikan pada aspek pemahaman, prediksi, dan penjelasan daripada pada kesesuaian teori dengan realitas eksternal. Dengan demikian, konsep kristal aperiodik Schrödinger diterima dalam kerangka anti-realisme ilmiah, di mana penekanan utamanya adalah pada kegunaan teoritis dan konseptual, bukan pada kebenaran literal dan ontologis dari konsep tersebut. Ya, jadi ini adalah contoh ya yang saya berikan untuk menjelaskan mengenai konsep filsafat sains anti-realisme yang dijelaskan dalam buku mana bukunya ini? Ketutup ya. Buku ini ya, buku yang berjudul Filsafat Sains bukan sekedar teori tapi kisah nyata. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat karena pemahaman kita terhadap kategorisasi filsafat sains ini menurut saya sangat penting. Terutama penjelasan mengenai pandangan dari filsafat berdasarkan realisme dan anti-realisme. Dan realisme itu banyak pengikutnya, ya. Anti-realisme juga banyak pengikutnya. Realisme lebih banyak kita gunakan di dalam sains, sedangkan anti-realisme lebih banyak kita gunakan dalam social sciences, ya, ilmu-ilmu sosial, ya, seperti itu. Mungkin itu, ya. Penjelasan saya pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.